Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani memberikan beberapa gambaran atas bagaimana seseorang mencintai daerahnya, mencintai nasabnya, mencintai leluhurnya, berbangga atas daerah tempat tinggal, mendudukkan diri pada tempat yang sebenarnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Siapa jati dirinya harus dibuktikan dengan silsilah nasab, bila perlu tes DNA. Masyarakat Tegal harus bangga dengan daerah Tegalnya, harus bangga dengan Jawa Tengahnya, harus bangga dengan Indonesianya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menerima mahabbah yang sifatnya doktrin buta, yang nantinya justru akan merugikan dan menyesatkan diri sendiri. Banyak sekali penuturan Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani terkait hal tersebut, sehingga dipandang perlu saya sampaikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas lewat channel Jagat Loop itu ini, agar bisa diterima dan dicerna untuk bagaimana kita bisa mencontoh seseorang lewat sesuatu hal yang hak dan benar, tidak atas mahabbah doktrin buta, fanatik yang menyesatkan atas diri seseorang yang belum tentu akan kebenarannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturan ceramah Kiai Haji Matutin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haul malam ini adalah sebuah refleksi dari kita bagaimana berbuat baik kepada orang-orang tua kita. Haul adalah bukti bakti seorang anak kepada orang tua, bukti bakti seorang cucu kepada kakeknya. Haul juga merupakan refleksi dari mengingat semasanya, untuk kemudian kita anak cucunya hari ini menjadikan segala sepak terjang daripada leluhur-leluhur kita sebagai pelajaran untuk kita hari ini dalam menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Yang namanya sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebuah bangsa yang ingin mencapai kemajuan yang tiada tara di masa yang akan datang, dia tidak boleh hanya berjalan ke depan, tapi dia harus mempunyai spion. Apa spionnya? Spionnya adalah sejarah, pandang masa lalu untuk pelajaran hari ini dalam mencapai masa depan yang gemilang di hari yang akan datang. Banyak orang-orang yang di masa lalu tidak punya sejarah, kemudian mereka mengukir sejarah leluhur mereka sebagaimana mereka inginkan, agar mereka hari ini dihormati sesuai kesejarahannya, walaupun sejarah itu palsu. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara mempunyai sejarah yang tiada tara. Leluhur-leluhur kita manusia-manusia yang sangat besar, berperadaban tinggi sebelum Masehi, setelah Masehi. Ada bala putra dewa negeri Sumatera
yang membangun peradaban Sumatera sehingga Sumatera dikenal oleh seluruh dunia ketika itu di abad ke-6 sampai abad ke-9. Dia punya kakak namanya Samaratungga di Mataram kuno. Dia mampu untuk membangun Borobudur, kemudian dilanjutkan penerusnya membangun berbagai macam candi-candi yang besar. Peradaban-peradaban tinggi telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita, betapa dulu bangsa Jawa, bangsa Nusantara sebelum orang-orang Eropa mempunyai menara Eiffel, sebelum orang-orang bangsa Nusantara telah berperadaban besar. Peradaban ini harus dijaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan. Kita hanya tinggal menjaga saja, kita tinggal menjaga, karena memang leluhur kita orang-orang besar, leluhur kita orang-orang yang pantas untuk dibanggakan. Orang yang tidak punya leluhur yang hebat, mereka mau mencatat leluhur-leluhur wayang, leluhur-leluhur bohongan. Hebat tapi bohong, berjasa tapi bohong, katanya wali tapi wayang, teu aya jelmana ora ana uwonge. Sementara kita punya Amangkurat, Tegal punya Amangkurat. Kenapa orang Tegal tidak mau meninggikan, meluhurkan leluhurnya sendiri? Ini adalah sebuah nikmatun azimatun li ahli Tegal. Bisa saja Allah menentukan Amangkurat ini yang mulia, dia dimakamkan di Banten. Bisa saja dia dimakamkan di Jogja, bisa saja dia makamkan di Mekah ketika dia sedang haji diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah ingin dia ada di Tegal. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang-orang Tegal. Boleh Yogyakarta berbangga karena di sana ada keraton, boleh Solo berbangga karena di sana ada keraton, tapi Raja Agung dari Mataram ada di Tegal. Wajib orang Tegal untuk berbangga di atas tanah Nusantara ini, bahwa Tegal terkenal bukan karena makanannya yang enak, tetapi karena ada jasad dari Prabu Sultan Sayyidin Panatagama Amangkurat yang ada di kota Tegal ini. Kita bangga dengan Parto, betul, kita bangga dengan warung Tegal, tapi ada sebuah lambang kebanggaan untuk Tegal. Dialah manusia yang pantas untuk dikatakan Haul Tegal, karena dia raja besar. Dialah Sultan Amangkurat I. Orang lain aja berani spekulasi, leluhurnya dibesar-besarin, dicari silsilahnya enggak nyambung, dicari sejarahnya teu aya. Kita keturunan penyebar agama Islam kok inferior? Ketika Islam ada, Nusantara sedang gemerawuh penyebaran Islam, leluhur kita ada di sana. Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah kafir, leluhur kita mengangkat senjata, dicari silsilahnya ada, dicari sejarahnya ayah. Ketika NU didirikan, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ada bersama Mbah Hasyim Asy'ari, ada bersama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ada bersama Kiai Bisri Sansuri. Kenapa orang yang leluhurnya semacam itu kemudian melupakan
segala kemuliaan dan kebesaran mereka. Sementara orang yang ketika nyebarin Islam di Indonesia kagak ada, dia nulis leluhur kami yang menyebarkan Islam di seluruh Nusantara, kagak punya malu. Dicari sejarahnya kagak ada, kitab-kitab sejamannya yang menyebutkan siapa penyebar agama Islam di Indonesia. Yang ada leluhur kita, yang ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anak-anak keturunan penerusnya. Mereka yang ada di dalam sejarah dicatat oleh negeri, di dalam negeri kita juga dicatat oleh luar negeri yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Bukan siapa-siapa, tetapi leluhur kita. Orang mengaku boleh-boleh saja, kita dengerin aja, ngaku-ngaku doang ini. Dilihat di bukti sejaman kagak ada. Dilihat katanya pahlawan perang kemerdekaan, dilihat di bukti-bukti sejaman masa-masa kemerdekaan kagak ada. Bahkan jadi antek Belanda. Tapi mereka begitu merasa percaya diri untuk mencatat semua itu tanpa punya rasa malu. Sementara orang Tegal yang punya celengan besar kemuliaan semacam Amangkurat, semacam Pangeran Juned dan lain-lainnya, kemudian tidak dijaga sejarahnya sampai kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka namanya berpindah alamat. Kalian sebagai warga Tegal yang bertanggung jawab membiarkannya begitu saja. Aja meneng baik keplok. Barangnya emang ngerasa salah ya? Iya aja barangnya emang aja. Tapi yang ngerasa salah doang laka action kenapa? Kita boten. Wanita ora. Wani ora. Kita harus berani. Kenapa? Ini Al-Quran sudah mengatakan pembelokan sejarah itu terjadi juga pada zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngejajal orang Yahudi. Hei Yahudi merene sira. Anapa ya Muhammad ibnu Abdillah? Coba ceritakan sejarah-sejarah masa lalu menurut Yahudi. Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang nguntungin dia saja agar Nabi Muhammad menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Allah kasih tahu pada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, mereka bohong. Bukan itu sejarah yang sesungguhnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim." Hei Muhammad, la tahsabanna, jangan engkau kira, betul-betul mengira, alladzina yaprahuna bima atau, orang-orang yang sekarang merasa berbangga sejarah-sejarah yang mereka ciptakan itu, yang ngebohongin kamu tentang sejarah para nabi-nabi masa lalu. Mereka membelokkan sejarah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka dan leluhur mereka. Mereka membuat sejarah sehingga Nabi Muhammad menghormati mereka. Inginnya mereka begitu, tapi Allah katakan fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan engkau kira Muhammad Allah akan biarkan mereka tanpa ada siksa. Walahum adzabun alim. Orang-orang yang merubah sejarah itu adzabun alim, akan mendapatkan siksa yang memedihkan.
Alim jangan dimaknai sebagai yang pedih. Tidak ada siksa itu merasa pedih, siksa itu memedihkan. Alim adalah isim fa'il daripada alama yulimu ilaman wa huwa mu'limun wa alimun. Orang-orang yang merubah sejarah, mereka berbangga dengan sejarah yang mereka catat, padahal sejarah itu tidak sesuai dengan sebenarnya terjadi pada masa itu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Ingat, hai perubah sejarah, kau merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, merubah makam-makam leluhur Nusantara. Ingat, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an yaghfir lakum dzunubakum insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa illa yaf'alullahu bikum ma arada an yaf'ala alaikum wa illa ay wa illam tatubu innallaha yaf'alu bikum ma arada an yaf'ala alaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.